traveling, badminton. Terus IG, medsosnya ewang_sewoko_wiryo Sumarto. Oke, nanti narasumber pertama ini akan memaparkan subtemanya adalah tentang work, family, work life family balance melalui optimalisasi 8 fungsi keluarga di era new normal. Mungkin ini waktu juga terus berjalan, mungkin Mas Ewang bisa dimulai. Monggo Mas Ewang. Baik, terima kasih Pak Mursito Wimbo dan juga teman-teman dari seluruh peserta ya, dari seluruh Indonesia, ada dari Sumatera, ada dari Sulawesi, dari Jawa, dan seluruhnya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas perkenannya kita bisa berjumpa melalui media online dalam rangka untuk mengikuti webinar dengan tema Work-Life Family Balance. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini membawa manfaat yang nyata untuk kita dan juga masyarakat pada umumnya. Amin. Nah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya berharap dan berdoa mudah-mudahan semua peserta dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Tidak ada yang sakit sehingga bisa optimal dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim kepada saya sendiri bahwa kemarin sih sebenarnya sempat demam tinggi ya, demam tinggi, kemudian dari hari Senin sampai dengan Jumat. Alhamdulillah pagi ini saya sudah merasa baik, sudah merasa sehat. Mungkin masih agak-agak sedikit pilek bindeng gitu ya. Tadi malam juga sudah rapid dan alhamdulillah negatif untuk COVID-nya. Mudah-mudahan semua peserta sehat dan tidak ada yang terkena COVID ya. Mudah-mudahan sehat semua. Oke. Baik, boleh dibantu untuk slide yang pertama, host. Boleh di-share slide. Ya. Share slide-nya, Mas Gilang. Ya, sambil menunggu share slide, saya pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait dengan work-family-life balance dengan pendekatan 8 fungsi keluarga ya, dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi yang ada di keluarga sehingga kita bisa lebih optimal gitu. Work-life family balance melalui optimalisasi 8 fungsi keluarga di era new normal. Karena era new normal ini tidak sama dengan normal ya. Perlu kita garis bawahi bahwa new normal tidak sama dengan normal. Kita semua punya keluarga. Kita dan nantinya yang mungkin yang belum berkeluarga pasti pengen berkeluarga ya. Dan keluarga adalah sesuatu yang bukan lagi penting tetapi segalanya gitu ya. Family is not an important thing, it's everything. Michael J. Fox. Bahwa ternyata membangun sebuah keluarga atau sebuah keluarga itu bukan sesuatu yang penting tetapi adalah keluarga adalah segalanya. Di mana kita bisa kembali setelah kita pergi tempat kita kembali setelah kita lelah bekerja seharian dan seterusnya. Sehingga harapannya kita bisa menemukan sebuah kebahagiaan itu di dalam sebuah keluarga. Dimanapun, kapanpun, di saat-saat kita lelah, keluargalah tempat kita kembali. Boleh pergi sejauh mungkin, tapi keluargalah tempat kita kembali. Nah, ketika kita mulai membangun sebuah keluarga, mungkin semua sudah tahu ya sebenarnya pengertian sebuah keluarga itu ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan juga pembangunan keluarga. Bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anak atau ayah dan anak atau ibu dan anak. Saya kira itu sudah paham semua. Nah, bagaimana ketika kita harus bisa seimbang ya. Work-life family balance. Work-life family balance ini jika kita definisikan atau kita tarik sebuah definisi ya dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan yang kurang lebih artinya adalah keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi dan juga keluarga. Ada banyak definisi akademis memang dari work-life balance, namun secara sederhana ini adalah suatu kondisi di mana seorang pekerja bisa mengatur waktu yang baik atau yang seimbang gitu ya, antara pekerjaan di tempat kerjanya dan juga kebutuhan pribadi seperti untuk rekreasi, kemudian juga kehidupan berkeluarga. Saya ulangi sekali lagi,
definisi dari work-life balance adalah suatu kondisi di mana seseorang pekerja itu bisa mengatur waktu yang baik atau waktu yang seimbang gitu ya, antara pekerjaan di tempat kerjanya dan juga kebutuhan pribadi seperti rekreasi dan juga kehidupan berkeluarga. Kemudian seorang yang memiliki work-life balance gitu, seseorang yang memiliki work-life balance yang baik adalah pekerja yang juga produktif, saya kira, berkinerja tinggi. Selain itu, ia juga lebih bahagia, juga lebih kreatif, karena lingkungan di luar kantor seperti di lingkungan rumah begitu ya, sehingga dia bisa lebih nyaman, bisa mendukung untuk pertumbuhannya, pertemanannya juga mendukung sehingga kreativitasnya akan muncul gitu. Lalu sebaliknya, jika seseorang yang tidak memiliki work-life balance yang baik, kinerjanya juga akan berpengaruh, akan ada pengaruh yang juga signifikan gitu. Kalau seandainya tadi yang work-life balance yang bagus, dia bisa menyeimbangkan, itu prestasinya juga akan bagus, tapi kalau yang tidak bisa menyeimbangkan juga akan berakibat merosotnya prestasi kinerja dan juga bisa merusak bidang kehidupannya, kehidupan pribadinya gitu. Nah, kebanyakan hal ini disebabkan karena memang tuntutan pekerjaan yang tinggi ya pada saat-saat sekarang ini. Tetapi kita mudah-mudahan kita semua bisa melewati atau bisa menyeimbangkan dengan mengatur, yaitu dengan prioritas ya. Tentukan skala prioritas. Buatlah to-do list. Apa yang akan dikerjakan besok, apa yang sudah dikerjakan hari ini. Buatlah to-do list. Family, friend, pribadi, dan juga pekerjaan, ini kalau bisa balance, seimbang. Bagaimana dia bisa mengatur waktu personalnya, kemudian dia bisa mengatur dan memastikan bahwa dia juga sukses di dalam bisnisnya, dia sukses di dalam pekerjaannya. Ya, bagaimana caranya? Yaitu tadi membuat skala prioritas. Ada waktu, ya menggunakan waktu sebaik mungkin. Kita ada dibagi waktu 8 jam kita untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat, dan 8 jam untuk aktivitas yang lain. Maksimalkan itu. Gitu. Nah, untuk slide selanjutnya, harapannya kita, life balance ini bisa ketika seseorang sudah bisa membalance antara work-life balance, work-life family balance, akan berakibat pada ketahanan keluarga yang baik. Ketika seorang sudah mempunyai ketahanan keluarga yang baik, ini insya Allah tidak akan mudah digoncang atau tidak akan mudah digoyahkan oleh godaan baik dari luar lingkungan keluarga ataupun dari dalam keluarga. Sehingga ketahanan keluarga harus dibentuk sedemikian rupa di awal, sehingga ketika seseorang sudah membangun sebuah keluarga, punya ketahanan yang kuat, insya Allah tidak akan, badai pun menyerang, tidak akan menggoyahkan dalam ketahanan keluarga itu. Nah, kenapa ketahanan itu penting? Karena sebuah elemen suatu negara atau bangsa itu dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga. Jika banyak keluarga yang menjalankan fungsi keluarga dengan baik, maka stabilitas negara juga akan menjadi lebih kuat tentunya. Dan juga ketahanan keluarga menjadi solusi nyata dan memegang peranan yang penting dalam mencetak generasi yang berkualitas dan mengedepankan perlindungan juga bagi perempuan dan juga anak. Selain itu, Mas Wimbo dan juga teman-teman seluruh peserta webinar pagi hari ini, keluarga yang memiliki daya tahan yang kuat akan berkontribusi pada terbentuknya masyarakat yang berdaya tahan kuat, membuat bangsa dan negara juga kuat dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari dalam diri atau domestik, maupun yang global yang saat ini luar biasa, tantangannya datang silih berganti. Macam-macam bentuknya, bisa dari luar maupun dari dalam. Nah, pada saat era pandemi COVID seperti saat ini, dari COVID-19 ini, keluarga benar-benar nih memiliki peran yang luar biasa penting. Harus bisa memberikan edukasi kepada semua anggota keluarganya mengenai kebiasaan-kebiasaan baru di era new normal ini. Basis perubahan ini adalah edukasi yang terus-menerus oleh keluarga kepada anggota keluarganya. Jadi jangan sampai anggota keluarga ini stres atau anggota keluarga ini cemas yang berlebihan, gelisah yang berlebihan mensikapi dampak dari pandemi COVID-19 ini. Keluargalah yang bisa mengedukasi seluruh anggotanya, yang saling berkomunikasi di sana. Lalu, ketahanan keluarga ini akan menguatkan ketahanan keluarga ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa semua sendi kehidupan berjalan dengan baik. Semua fungsi-fungsi yang ada di dalam keluarga dan juga semua kebutuhan terpenuhi dengan baik. Di mana berjalannya peran dan fungsi keluarga itu harus benar-benar, ya ini jalan di atas rel yang benar gitu. Sehingga ketahanan keluarganya semakin kuat, ketika ada badai dia tidak ikut diterjang badai, tetapi juga justru akan memperkuat ketahanan keluarga tersebut.
Lalu untuk selanjutnya, era pandemi COVID-19 ini memaksa kita, mau tidak mau harus berubah. Semua keluarga harus berubah, tidak terkecuali. Termasuk kita semua yang mungkin pagi hari ini mengikuti seminar ini. Di era new normal tidak sama dengan normal. Sekali lagi saya sampaikan bahwa new normal tidak sama dengan new normal. Ada hal-hal yang harus kita harus kita ubah. Kita harus beradaptasi dengan ketidakpastian. Satu, ketidakpastian. Semua yang terjadi itu juga sebelumnya seluruh dunia juga tidak pernah menyangka akan hal ini, sehingga WHO pun kadang-kadang mengubah statementnya bahwa dari yang A menjadi B dan seterusnya, penuh ketidakpastian, tergantung dengan perkembangan zaman. Di dalam sebuah keluarga pun juga demikian. Ada keluarga yang terdampak dari COVID misalnya dirumahkan, harus bekerja dari rumah. Itu juga memerlukan tantangan untuk beradaptasi. Ketika harus bekerja dari rumah, harus mengatur waktu dengan baik, bagaimana caranya. Ketika putra-putrinya harus juga belajar dari rumah, kita harus menyeimbangkan antara pekerjaan, kemudian mendidik putra-putri, dan aktivitas yang lain, sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan, begitu ya. Kemudian kesempatan berhenti dari rutinitas, kita kesempatan memaknainya, bahwa di era new normal ini yang mungkin selama ini ada yang mendambakan ya work from home gitu ya. Selama ini seneng nih bekerja di rumah, bahkan mungkin di sebagian kita memimpikan bisa bekerja di rumah dari dulu gitu. Ini mungkin ini saatnya. Kemudian kita juga kesempatan untuk ya introspeksi lah, untuk memaknai ternyata semua itu ada hikmahnya, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap kejadian. Dari setiap kejadian selalu ada yang bisa kita ambil. Pelajaran apa yang bisa diambil, kita harus pintar-pintar di sana. Kemudian yang menjadi tantangan yang lain yang kita juga harus beradaptasi adalah ketika di rumah terlalu lama. Anak-anak mungkin terlalu banyak bermain gadget ataupun beraktivitas dengan gadget dan seterusnya. Harusnya seperti apa seharusnya kita menjadi sebagai orang tua gitu ya. Nah, yang lain juga adalah kesempatan untuk refleksi, kesempatan kembali ke keluarga, kesempatan mensyukuri yang selama ini ada. Mungkin selama ini kita sibuk, belum rasa syukur kita berkurang gitu ya. Nah, ini mungkin saatnya kita kembali untuk mensyukuri. Ternyata selama ini alhamdulillah kesempatan yang luar biasa. Kemudian kembali kita untuk kesempatan untuk refleksi diri, kesempatan untuk kembali ke keluarga. Karena mungkin selama ini kita sibuk kegiatan di luar yang luar biasa. Sibuk sekali, banyak kegiatan di luar. Akhirnya ini saatnya kita kembali berkumpul dengan keluarga. Salah satu hikmahnya adalah itu. Dan juga di dalam keluarga ini, di kondisi era new normal, kita harus bersiap terkait dengan protokol isolasi mandiri kepada seluruh anggota keluarga. Selalu diingatkan, pakailah masker, pakai masker kepada seluruh anggota keluarga, saling mengingatkan, pakailah masker, baik ketika akan keluar dari rumah ataupun ketika di dalam rumah, kemudian membuang masker pada tempat sampah yang tertutup, itu harus saling diingatkan. Kemudian jika sakit, misalnya demam atau flu dan batuk, maka tetaplah berada di rumah. Itu saling mengingatkan. Udahlah kamu di rumah saja gitu. Kemudian jangan pergi bekerja dulu atau bekerja di rumah lah ya. Bekerja di rumah atau jangan ke ruang-ruang publik sehingga bisa mencegah penularan kepada masyarakat. Lalu memanfaatkan fasilitas telemedicine atau media sosial kesehatan dan hindari transportasi publik terlebih dahulu sehingga resiko untuk terpapar COVID itu akan lebih dikurangi gitu ya. Memberitahu dokter dan juga terkait dengan keluhan, gejala, serta riwayat ke daerah terjangkit penyakit gitu. Lalu ketika selama berada di rumah, bisa jadi bekerja dari rumah ataupun sekolah dari rumah, tetap gunakan masker yang terpisah ya dari keluarga. Jadi jangan saling tukar. Ada ini masker saya gitu, ini tetap, dan juga jaga jarak. Paling tidak jarak-jarak aman ya 1 meter lah antara anggota keluarga. Sehingga ketika terjadi kasus yang ada kasuistik ya, jadi anggota keluarga suami istri dan anak-anaknya, suaminya positif COVID, tetapi istrinya tidak kena dan anak-anaknya alhamdulillah tidak kena. Itulah mengapa meskipun di dalam sebuah keluarga kita juga harus memahami atau mematuhi protokol kesehatan COVID. Jadi harus tetap pakai masker, jaga jarak yang aman. Kemudian terapkan perilaku hidup sehat, hidup bersih dan sehat, konsumsi makanan bergizi, mencuci tangan dengan sabun, air mengalir, lakukan
dan lakukan etika ketika batuk dan bersin dengan benar ya, tutup mulut menggunakan masker gitu. Jaga kebersihan, jaga kesehatan rumah dengan cara desinfektan ya, selalu berada di ruang terbuka dan juga berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi ya, sekitar 15-30 menit lah. Kemudian kalau bisa jangan campur ya untuk menggunakan alat-alat makan misalnya gitu. Harus dicuci bersih terlebih dahulu, jangan saling bergantian gitu. Kalau bisa bergantian boleh sih, tapi kalau sudah disterilisasi atau sudah dicuci dengan bersih gitu. Nah, ini adalah kesiapan-kesiapan untuk ke tahap di normal baru atau new normal untuk semua keluarga di Indonesia. Mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berlalu dan juga kita bisa menjalani kehidupan lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, memang tidak semua orang senang dengan work from home atau bekerja di rumah. Terkadang justru itu adalah memicu ketegangan-ketegangan yang ada di sebuah keluarga tersebut. Ada keluarga yang senang bekerja di rumah, namun ada juga yang tidak senang. Bahkan kemarin saya pernah sempat mendengar bahwa ternyata ada konflik di sebuah keluarga yang itu justru akan memicu kepada perpisahan di sebuah keluarga karena terlalu seringnya berkumpul, sehingga dengan seringnya berkumpul akan terjadi konflik yang lebih besar gitu. Nah, seperti yang disampaikan oleh seorang lahir, Bapak Dr. David H. Olson, bahwa all the problem in the world either begin or end up in families. Segala masalah berawal atau berakhir di keluarga. Silahkan, ini bisa dicamkan bersama, kita perhatikan bersama bahwa segala masalah berawal atau berakhir di keluarga. Ya, kadang-kadang memang di family atau di keluarga ini ada problem-problem tersendiri dan suatu ketika juga akan selesai dengan sendirinya di sebuah keluarga tersebut. Tetapi bagaimana kita harus mensikapi sebuah permasalahan ini menjadi tidak berkelanjutan. Nah, ini sebuah keluarga juga butuh komunikasi, butuh interaksi, dan butuh share kasih sayang yang ada di sana gitu. Nah, kami menawarkan terkait dengan optimalkan 8 fungsi keluarga untuk pandemi COVID ini ya. Mengoptimalkan 8 fungsi keluarga adalah fungsi-fungsi yang menjadi acuan ya, dan acuan dan pola hidup setiap keluarga dalam rangka terwujudnya keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Bukan hanya sebagai simbol tetapi menjadi pijakan dan tuntutan keluarga dalam menjalani roda kehidupan yang ada di rumah tangga tersebut. 8 fungsi keluarga adalah sebagai berikut, yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, dan fungsi sosial dan pendidikan, lalu fungsi ekonomi dan pembinaan lingkungan. Ada 8 fungsi keluarga di sana. Nah, kebijakan nasional pembangunan keluarga dimaksudkan untuk memberdayakan keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Ada 8 fungsi tadi ya. Mudah-mudahan ketika semua keluarga menerapkan 8 fungsi ini, life balance di era new normal ini bisa tercapai, sehingga harapannya ketahanan keluarga di Indonesia ini lebih meningkat. Ketika ketahanan keluarga lebih meningkat, harapannya keluarga lebih sejahtera, lebih berkualitas, dan lebih berbahagia. Itu goal-nya. Nah, 8 nilai-nilai moral, 8 fungsi keluarga yang bisa diterapkan di era normal baru adalah 1, fungsi keagamaan. Nah, fungsi keagamaan ini menjadi fungsi dasar atau fungsi yang paling nomor 1. Kenapa? Karena sebagai makhluk yang beriman, kita harus kita harus tenang, tidak panik dalam menghadapi pandemik ini, meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar dan berdoa, berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa selalu berprasangka baik. Everything happen for the best. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah sesuatu yang terbaik, yang menurut Allah, yang menurut Tuhan kita itu yang terbaik. Itu harus kita tanamkan terlebih dahulu. Ketika kita berbaik sangka, insya Allah hal-hal positif yang akan datang ke kita gitu. Berbeda ketika kita mensikapi sebuah kejadian dengan hal-hal yang negatif, dengan pikiran-pikiran negatif, dengan keluhan-keluhan, tentu ini akan berbeda ketika kita mensikapi sesuatu dengan yang positif dan sesuatu yang negatif. Fungsi agama, keimanan, ketakwaan, kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, tenggang rasa, rajin, kesolehan, ketaatan,
suka menolong, disiplin, sopan santun, kesabaran, dan kasih sayang itu di dalam sebuah keluarga sebaiknya harus diterapkan. Kalau seandainya fungsi agama sudah berjalan dengan baik, insya Allah semuanya juga akan mengikuti. Fungsi agama ini menjadi satu dasar fondasi di dalam sebuah keluarga yang sebaiknya harus diterapkan. Bahwa terjadi pandemi COVID ini semata-mata juga untuk menguji kita, untuk sejauh mana kita taat sama Allah dan seterusnya, tanamkan kepada sebuah dalam anggota keluarga kita. Everything happen for the best. Itu yang pertama, fungsi agama. Lalu untuk yang kedua, fungsi sosial budaya. Nah, di fungsi sosial budaya ini, teman-teman kita belajar, kita diingatkan sebagai makhluk sosial dan berbudaya di era COVID-19 ini, diharapkan kita bisa menanamkan disiplin dan juga kejujuran yang tinggi dari masing-masing anggota keluarga, kemudian punya kepekaan dan juga kepedulian terhadap diri, anggota keluarga, dan kepada sesama, kemudian tidak panik buying ya, tidak belanja berlebihan gitu. Karena kita ingat bahwa kita makhluk sosial yang orang lain pun juga membutuhkan gitu. Lalu juga jangan lupa gotong royong, sopan santun, kepedulian, kebersamaan, toleransi, dan kebangsaan itu juga harus kita terapkan. Fungsi sosial budaya, bahwa kita hidup bermasyarakat, kita hidup sebagai anggota masyarakat, kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, panic buying ini kan sempat terjadi di awal-awal COVID, bahwa semua memborong bahkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak diperlukan, sehingga ada terjadinya juga kelangkaan bahan pangan di beberapa wilayah, kemudian juga kelangkaan masker, kelangkaan hand sanitizer, dan untunglah sekarang ini sudah gampang untuk dicari hand sanitizer dan juga untuk masker ini sekarang sudah gampang ya. Mudah-mudahan nanti pemerintah sudah lebih baik lagi dalam menangani COVID ini. Itu yang kedua, fungsi sosial budaya ya. Kita sebagai keluarga harus bisa mampu menanamkan disiplin dan kejujuran yang tinggi ya, kejujuran yang tinggi dari masing-masing anggota keluarga, saling jujur. Kemudian fungsi cinta kasih. Fungsi cinta kasih. Nah, keluarga sebagai wadah untuk bersamanya cinta kasih lahir batin ya. Fungsi cinta kasih ini harus punya empati, perhatian, dan tanggung jawab yang penuh bila mana ada anggota yang rentan atau bahkan terkonfirmasi COVID. Kita harus saling menyayangi, harus saling mensupport. Tidak ada stigma dan diskriminasi, saling menguatkan menghadapi musibah ini, bahwa ini adalah musibah yang sama-sama kita hadapi. Mudah-mudahan kita bisa lebih kuat ketika bersama-sama dengan anggota keluarga. Berbeda tentunya ketika sendiri dan juga bersama-sama ada support, ada support sistem di lingkungan kita. Saling mengingatkan hidup bersih dan sehat. Sudah cuci tangan belum? Misalnya seperti itu. Sudah mandi belum? Sehari ini berapa kali? Kemudian menyediakan makanan sehat dan gizi seimbang. Itu adalah salah satu fungsi cinta kasih sayang. Empati, keakraban, adil, pemaaf, setia, pengorbanan, suka menolong, dan bertanggung jawab. Fungsi cinta kasih. Ekspresikan di sana kasih sayang satu sama lain. Apalagi di era COVID yang seperti sekarang ini justru akan semakin menguatkan. Mungkin jika ada di antara anggota keluarga kita yang terkena dampak COVID, yang harus dirumahkan, harus menerima PHK, harus menerima beban pekerjaan yang berlebih yang dari biasanya. Berilah support, berilah perhatian sebagai ekspresi bahwa kita sayang sama keluarga kita, sehingga insya Allah kita akan lebih kuat ya ketahanan di keluarga kita. Selain itu, fungsi perlindungan. Diharapkan bahwa orang tua di dalam sebuah keluarga atau yang anggota keluarga yang sudah dewasa itu bisa melindungi ya, bisa saling melindungi keluarga dengan mengakses informasi yang benar tentang COVID-19. Nah, informasi-informasi yang tidak benar, yang kadang hoax ini yang bikin kita terlalu cemas ya terkait dengan COVID. Kalau seandainya informasi yang benar dengan literatur, kita mendapatkan informasi dari situs yang resmi, insya Allah aman. Tapi kalau situs dari luar kadang-kadang ada yang kurang tepat begitu. Lalu menggunakan masker setiap keluar rumah, fungsi perlindungan, melindungi orang-orang yang kita sayangi, mengurangi bepergian yang tidak sangat penting misalnya, menghindari dan saling mengingatkan terjadinya kerumunan, taat dan patuh pada aturan dan himbauan pemerintah dalam mencegah COVID. Karena ini juga membutuhkan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian peserta seminar ini, bahwa untuk pencegahan dan juga
pencegahan COVID ini membutuhkan kerjasama bukan hanya pemerintah saja, tapi dari semua elemen masyarakat harus betul-betul mematuhi protokol kesehatan COVID. Dan harapannya kalau semua ikut kerjasama, COVID benar-benar cepat hilang gitu ya. Taat dan patuh pada aturan. Nah, fungsi perlindungan ini memastikan bahwa keluarga terlindungi, aman, gitu ya. Kemudian tanggap, siapa yang membutuhkan segera ada fungsi dari keluarga tersebut datang. Gitu. Harapannya seperti itu. Lalu fungsi reproduksi. Nah, fungsi reproduksi ini juga penting di dalam sebuah keluarga, menjaga kesehatan balita misalnya, ibu hamil, lansia, dan keluarga rentan lainnya, beraktivitas fisik dan olahraga, menjaga kesehatan fisik. Lalu ketika ada ibu menyusui di dalam keluarga, tetap menyusui dengan memperhatikan kondisi yang bersih, steril, menggunakan alat pelindung diri untuk ibu dan bayinya tentu saja, dan juga konsumsi makanan dengan gizi seimbang. Fungsi reproduksi ini juga bisa menjadi fungsi rekreasi bagi pasangan gitu ya, yang sudah menikah tentu saja, sehingga ketika ini bisa dijalankan, insya Allah akan lebih meningkatkan ketahanan di dalam sebuah keluarga tersebut, akan lebih harmonis, akan lebih happy, akan lebih bahagia. Gitu. Lalu yang lain adalah fungsi sosialisasi dan pendidikan. Fungsi sosialisasi dan pendidikan ini mengetahui dan mampu menjelaskan tentang bahaya COVID, mengajarkan cuci tangan yang benar, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di dalam sebuah keluarga. Jadi fungsi sosialisasi dan pendidikan dimulai dari keluarga, bahwa keluarga adalah wahana utama dan pertama bagi anak, bagi putra-putri kita dalam mendapatkan sebuah pendidikan. Apapun pendidikan itu, karakter, pendidikan di luar akademik, dan juga pendidikan akademik pun juga dimulai dari rumah. Jadi harapannya fungsi sosialisasi dan pendidikan ini juga berfungsi dengan optimal di keluarga tersebut, percaya diri, kemudian berakibat pada bangga, rajin, kreatif, bertanggung jawab, dan saling bekerja sama. Lalu fungsi yang ketujuh, fungsi ekonomi ya, fungsi ekonomi saling menjaga kesehatan, karena juga kesehatan diri kalau saat ini lagi sakit itu kan harus extra cost ya, harus extra cost. Anggota keluarga misalnya menjaga kesehatan diri dan anggota keluarga, karena kalau biaya kesehatan yang mahal itu kan costly, saat ini costly ya, maksudnya kita harus bisa berhemat, harus teliti, lebih cermat, justru malah mengeluarkan anggaran yang seharusnya tidak perlu. Itu sebaiknya kita jaga betul ya fungsi ekonomi. Kemudian hemat membeli barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan, dan kalau bisa merintis usaha dari rumah. Nah, merintis usaha dari rumah ini juga menjadi fungsi di dalam keluarga, apalagi pada saat pandemi COVID-19. Banyak keluarga yang terinspirasi justru pada saat COVID ini, di rumah saja. Bagaimana kalau seandainya kita usaha untuk online, misalnya menyediakan barang dan jasa, ternyata laris juga gitu ya. Ada yang berhasil, sehingga fungsi ekonomi ini tidak berhenti, tetapi ekonomi harus terus berjalan karena kebutuhan manusia juga terus berjalan. Hemat, teliti, disiplin, peduli, dan tetap ulet. Lalu yang ke-8 adalah fungsi lingkungan. Nah, fungsi lingkungan ini kita harus memelihara lingkungan yang bersih, rapi, disiplin, gotong royong, menjaga kebersihan rumah dengan anggota keluarga, menggunakan air, listrik, kompor dengan baik, menanam buah, sayur, dan tanaman di lingkungan rumah kita gitu ya. Mungkin kalau lahannya luas ya syukur, tapi kalau seandainya lahan terbatas bisa dengan berbagai macam metode yang bisa diterapkan. Yang jelas jangan sampai merusak atau fungsi dari lingkungan tersebut. Itu yang terkait dengan 8 fungsi keluarga. Lalu ada International Family Strength Model, ada 6 kualitas ketahanan keluarga. 1, silahkan diterapkan, mungkin Bapak Ibu yang sudah berkeluarga atau yang belum, itu mengekspresikan penghargaan dan kasih sayang kepada keluarganya. Mungkin setelah ini ya, setelah webinar ini bisa langsung diamalkan ini, mengekspresikan penghargaan dan kasih sayang kepada keluarga sebagai salah satu bentuk work-life family balance. Bahwa balance juga antara pekerjaan di kantor rapi, juga kebutuhan ekspresi di kasih sayang juga yang ada di keluarga juga bagus gitu. Ekspresikan penghargaan seperti apa, kira-kira coba deh dicari hari ini sisi-sisi positif atau sisi-sisi yang lain dari orang tua kita atau pasangan kita atau putra-putri kita atau anggota keluarga kita di rumah. Carilah satu minimal, satu hal yang positif darinya dan ekspresikan itu, sehingga akan menguatkan saling
kasih sayang, attachment di antara keluarga gitu. Kemudian yang kedua, memiliki komitmen yang kuat ya, memiliki komitmen yang kuat satu sama lain. Baik itu lagi bersama ataupun sedang tidak bersama, mereka saling berkomitmen, memiliki satu komitmen yang sama, saling setia gitu ya. Kemudian yang ketiga, menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama keluarga. Nah, setelah lelah bekerja, mungkin kalau orang yang sibuk dari hari Senin sampai dengan Jumat, oke lah full. Senin sampai Jumat oke. Tapi Sabtu Minggu waktu bersama keluarga juga harus diterapkan. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi ya, oke, fine. Senin sampai Jumat insya Allah full untuk kerjaan, tapi Sabtu Minggu harus selalu ada waktu untuk keluarga. Ataupun kalau tidak nanti sama-sama mencari waktu yang tepat untuk cuti ataupun berlibur bersama keluarga. Yang jelas menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama dengan keluarga itu penting. Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting. Lalu nomor 4, mengelola stres dan krisis secara efektif. Mengelola stres ini yang kadang-kadang ya gampang-gampang, ada yang mengatakan susah-susah gampang atau gampang-gampang susah gitu ya. Mengelola stres. Nah, tingkat stres ini setiap orang berbeda. Kadang-kadang kita mendengar berita itu stabil gitu, tapi kadang-kadang juga ada down-nya, kadang-kadang ada lelahnya. Manusiawi, tetapi bagaimana kadang kita udah stres, sudah lelah bekerja, tapi bagaimana kita akan kembali, nah support dari keluarga ini, saling mensupport krisis sehingga bisa melewati krisis ini dengan baik, dengan efektif gitu. Kemudian yang kelima, memiliki perasaan kesejahteraan spiritual, merasa ayem, merasa tentram, merasa tenang, merasa damai dari satu anggota keluarga, saling mengingatkan, saling menenteramkan. Ketika jangan saling mencurigai dan seterusnya, tetapi saling memberikan perasaan sejahtera secara spiritual, kesejahteraan spiritual gitu. Beribadah saling mengingatkan dan seterusnya. Kemudian membangun pola komunikasi yang efektif dan positif. Nah, pola komunikasi yang efektif dan positif ini yang harus kita terapkan. Kadang-kadang kita berselisih dengan anggota keluarga karena pola komunikasi yang kurang bagus, ada misunderstanding. Sehingga ketika kita punya anggota keluarga harus komunikasi komunikasi harus efektif gitu. Harapannya nanti sesuatu yang tidak diinginkan jangan sampai terjadi, miskomunikasi misalnya, atau kesalahpahaman, hal-hal yang sepele yang seharusnya tidak terjadi di sebuah keluarga dapat terjadi. Ya, ketika ada waktu bersama dengan di rumah ya berinteraksi. Kalau tadinya memang sibuk sendiri-sendiri, komunikasi melalui WhatsApp keluarga, WhatsApp grup keluarga misalnya. Nah, kali ini kesempatan untuk saling bertemu, saling bertukar pikiran, saling berdiskusi. Apa sih yang harus kita lakukan? Misalnya, ayo kita weekend bareng kemana? Kemudian ayo kita bangun usaha bersama apa, dan harus berpikir positif dan mensupport satu sama lain. Nah, namun demikian, meskipun sudah kita sama-sama belajar terkait dengan 8 fungsi keluarga, kemudian 6 kualitas ketahanan keluarga, tapi tidak ada keluarga yang perfect atau tidak ada keluarga yang sempurna lah ya. Tetapi bagaimana kita bisa mensikapi ketidaksempurnaan itu sehingga menjadi saling menyempurnakan begitu. Kadang-kadang kita ya saling berargumen, kadang-kadang kita saling cekcok, saling tengkar gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita tidak saling menyapa, tapi namanya keluarga, tetaplah sebuah keluarga. Dia akan selalu ada insya Allah untuk kita. Jadi mereka akan selalu menyediakan hati dan waktunya untuk kita semua. Untuk itu mudah-mudahan keluarga di Indonesia dan juga para peserta webinar pagi hari ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya, dan keluarga sejahtera baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kualitas ketahanan keluarganya lebih meningkat lagi. Nah, itu mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua peserta dan juga yang menyimak acara ini. Bahwa mudah-mudahan kita bisa menyeimbangkan antara karir dan juga keluarga gitu ya, bisa membagi waktu dengan baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk teman dan juga untuk pekerjaan. Saya kira demikian Mas Wimbo, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi ya. Terima kasih. Oke. Baik Mas Bang, paparan yang luar biasa ini tentang work life family balance. Jadi saya tangkap poinnya bahwa all the problem in the world either begin or end up in family gitu ya. Artinya bahwa semuanya masalah itu berawal dan berakhir di keluarga. Dan semuanya pengelolaan pada kita semua sebenarnya.
Tapi ini banyak hal yang menarik yang mungkin peserta webinar ini mau menanyakan sebenarnya dengan topik topik ini gitu. Karena saya yakin bahwa di tengah pandemi ini banyak dampak yang terjadi sampai di ranah keluarga pun juga terkena dampaknya gitu ya. Badai PHK begitu ya. Akhirnya Ya. terkena kemarin kemarin gini Mas Ewang mungkin eh, keluarga itu baik-baik saja, sudah ada secara ekonomi mereka sudah settle gitu ya. Tapi di tengah pandemi ini terjadi PHK banyak besar-besaran gitu ya. Akhirnya terimbas banyak hal. Nah, ini juga untuk dari perspektif ketahanan keluarga ini juga perlu perlu adanya komunikasi yang positif dan efektif gitu ya antara kedua pasangan gitu ya. Jadi Ya. nanti mungkin kita lanjut dengan diskusi dan sekarang mungkin kita lanjut ke narasumber kedua, Eh, Mbak Yuni.